membahas tentang inflamasi di sendi. Ya, inflamasi di sendi. Kalau kemarin kita dengan adanya erosi dari tulang. Erosi itu artinya apa? Mengikis, terkikis tulangnya. Tulangnya terkikis karena apa? Karena sel imunnya memfagosit tulangnya itu sendiri. Semakin semakin ganas ya sel imunnya, itu semakin banyak tulangnya terkikis. Nah, sehingga untuk rheumatoid arthritis perlu kita kasih obat untuk menekan fungsi imun atau namanya imunosupresan. Ya, kalau osteoartritis enggak, karena osteoartritis itu murni bukan autoimun. Ya, itu murni karena penyakit tua, kemudian sendinya cairan sendinya berkurang dan tidak ada penggantinya gitu ya. Ada kok yang mau buat cairan sendi. Ada sampai sekarang ada tuh yang mungkin suatu saat bisa gitu ya. Kan gampang ya sekarang mau buat vaksin aja dari virus juga bisa. Apalagi buat cairan sendi yang komponennya hampir sama gitu ya, minimal bisa mengurangi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kita mungkin akan lihat video gitu ya terkait dengan penyakit sendi agar kalian punya gambaran di bawah. Ada gambaran Bu. Aduh pegel banget. Aduh apa ya Ki? Pegelnya lagi. Osteoporosis. Osteoartritis. In this video, we're going to talk about the differences between inflammatory arthritis and non-inflammatory arthritis. In this video, we'll compare osteoarthritis, which is a typically non-inflammatory arthritis, to rheumatoid arthritis, a very common inflammatory arthritis. Let us review a normal synovial joint, which is the most common type of joint found in the human body. Nah, ini tulang yang normal atau sendi yang normal. Now, the synovial Ada joint tulang, here consists of ya. two bones. The articulating surface Kemudian ada kartilago. Kartilago itu yang melapisi tulang antara sendi. on joint movement and also acts as a shock absorber. Tak kira biru-biru itu cairan sih ya. Kira This ternyata saya yang dalam itu ya. consisting of an Kemudian ada kapsulnya, outer ya pelindung kapsul. layer called the synovial membrane. The synovial membrane is actually very important because it provides and produces Nah, dan ada cairan the sinovial. synovial fluid located within the joint cavity of a synovial joint has three primary functions: lubrication. It also distributes nutrients and acts as a shock absorber. Let's take a look at now some features of non-inflammatory arthritis, Nah, which is kemudian ada non-inflammatory, ya, osteoartritis itu non-inflammatory. Looking into this osteoarthritic joint, there are some noticeable Nah, seperti changes. itu gambarannya First of kalau all, untuk there is osteoartritis. thinning of the cartilage, Kartilagonya mengecil, ya. space. The loss of space triggers Kemudian also cairan sinovialnya berkurang osteoarthritis. There is dan subcutaneous jarak antara fibrosis, sendi ke sendinya where menjadi the lebih area dekat. below the cartilage becomes hard and compact. Jariku panjang. You can also find something called subchondral cysts, which are really fluid-filled sacs within the bone. These changes cause the features we see in a hand and in a joint of someone with osteoarthritis. Inflammatory arthritis, on the other hand, such as rheumatoid arthritis, Kemudian is yang much more inflammatory, aggressive and can cause itu deformity. contohnya rheumatoid arthritis. Here are hands of someone with advanced rheumatoid Ya, agak arthritis. serang berapa nih? Gambaran tangan orang A yang joint rheumatoid is arthritis ya. inflamed can cause Nah, di situ ada inflamasi, there is terus inflammation and thickening of the tulangnya cells, mengalami erosi. causing a tender, painful, and red joint.
biasanya di This sininya joint berwarna merah. is symmetrical, involving the knuckles, the metacarpophalangeal joints, and the proximal interphalangeal joints. The inflamed synovial membrane produces more synovial fluid in the joint space, causing the joint to swell up. There's an increased number of inflammatory cells, such as neutrophils, to the area. Over time, the inflammation damages the cartilage, causing thin cartilage, as well as significant damage and bone damage. Nah, itu kemudian mengalami Typical features that differentiate osteoarthritis from rheumatoid arthritis. First of all, osteoarthritis pain typically involves really any joint, but typically the distal interphalangeal joint, proximal interphalangeal joint, and first carpometacarpal joints. Although, again, it can occur anywhere with overuse. Bone growth can occur at specific sites, including the distal interphalangeal joints. These are called Pepin's nodes, and at the proximal interphalangeal joints called Bouchard's nodes. In rheumatoid arthritis, the joints affected in the hands are namely the wrist, the metacarpophalangeal joint, and the proximal interphalangeal joint. Over time, you can get ulnar deviation and something called Z deformity of the thumb. Now, those are some visual features that differentiate osteo to rheumatoid or inflammatory arthritis. Let us take a look at other features that differentiate between the two. First of all, prolonged morning stiffness is Nah, ini gejalanya perbedaan gejala antara osteoarthritis and osteoartritis dan rheumatoid arthritis. is more prominent at the end of the day with osteoarthritis and in the morning with Jadi kalau yang arthritis. rheumatoid itu ada Swelling of joints is Ya. described as we Jadi kalau osteoartritis itu biasanya jarang sekali nyerinya pada pagi hari. Tapi kalau rheumatoid arthritis itu nyerinya itu biasanya pada pagi hari dan lama. yang bukan pagi hari tadi apa mbak? Yang bukan pagi hari osteo. Terus kalau misalnya osteo itu pembengkakan di Fevers, red eyes, fatigue, kalau ini itu jaringan. When fluid is taken out of a joint of someone with osteoarthritis, there's typically less than 2,000 white cell count. Kemudian kita bisa lihat dari pengukuran sel darah putih. Kalau osteoartritis itu sel darah putihnya kurang dari 2000, jadi masih normal. Kalau rheumatoid arthritis sel darah putihnya lebih dari 2000 karena ada inflamasi. And erythrocyte sedimentation rate are normal, whereas in rheumatoid arthritis, they are present. Kemudian data lab yang lain CRP, ESR itu juga penanda inflamasi. Di osteoartritis tidak ditemui, kalau di rheumatoid arthritis itu biasanya tinggi. Ya. Focusing on osteoarthritis and rheumatoid arthritis through the examination of the joint structure. Oke, nah seperti itu ya. Kita nanti akan masuk ke rheumatoid arthritis ya. Oke, ada nggak judulnya? Mbak enak nih. Lapar. Nukleus Medical Media. Di subscribe. Prabu bisa lagi tadi ya. Nonton Disney kah kita nih? Untuk bioskop. Bones provide support for the body and aid in its movement. Boleh ya Pak. The place where two or more bones meet is called a joint. Joints may be movable, slightly movable, or freely movable. Nah ini A rheumatoid synovial membrane arthritis. surrounds movable joints. Inside the membrane, synovial fluid lubricates and nourishes joint tissue, such as cartilage. Articular cartilage is a tough, slippery covering on the ends of Itu the yang bones, putih-putih which itu allows namanya joint cartilago ya. Jadi kalau kalian misalkan nggak bisa lihat tulang kalian bisa lihat tulang ayam itu. Nah, Yang putih itu. tulang kuda Yang bisa dimakan itu kan? cartilago.
Oh, anti lab. tulang rawan. Ya. Kan ini ya, Tulang rangka, ngerti deh. Tulang rangka. It can cause pain and inflammation. Anti Nah, lagu. ini inflamasi. Besok kita kalau bikin usaha namanya jual tulang Arthritis is the anti second lagu most aja. common type of arthritis. The joints most commonly affected are in the wrists, hands, knees, ankles, and feet. It typically occurs at the same joint on both sides of the body. Nah, kalau rheumatoid arthritis It can itu also affect other simetris. organs in the Ya, body, such jadi as the kalau eyes, kanan kena, kiri juga kena. skin, Ya. Satu penting. Nah, selain tulang, dia juga bisa menyerang organ-organ lain. Paru-paru, ginjal, kulit, mata, nervous system, semuanya itu bisa kena. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. This means the body attacks itself by mistake. In rheumatoid arthritis, the immune system attacks joint and organ tissues. Here's how it happens. The white blood cells of the immune system sel darah into the putih, joint. sel imunnya ya They release chemicals menyerang called tulang, cytokines tulangnya to ya, attack the cells of the synovial membrane. Nah, kemudian dia merilis yang namanya These sitokin chemicals cause synovial cells to release other destructive dan substances. menempel ke tulang-tulang tersebut. They also cause the synovial membrane to grow new blood vessels and form a thickened area called the pannus. Over time, as the pannus grows, it invades and destroys areas of cartilage and bone inside the joint. Nah, panus inilah menjadi salah satu Inflammation fase causes awal buildup in the dari joint, making the joint kerusakan swell. di Eventually, sendi without akibat treatment, the rheumatoid joint arthritis. space narrows and ankylosis can occur. Ankylosis is fusion or growing together of bones in the joint. Nah, sampai jadi nyatu ya, This results in the loss of the ability to move the joint. dan tidak bisa menggerakkan There is tangannya. no cure for rheumatoid arthritis. However, doctors commonly prescribe various combinations of the following medications that, when taken together, can reduce inflammation and pain and slow down joint damage. These include non-steroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, steroids, and standard disease-modifying anti-rheumatic drugs, Nanti or obat-obatnya DMARDs. ada NSAID, steroid, If sama standard nanti ada DMARDs obat aren't working, golongan doctors may DMARDs. prescribe newer drugs called biologics, also known DMARDs, as kemudian biologic ada DMARDs. biologi, terapi biologi, ya. Physical and occupational therapy, Nanti untuk along with terapi low-impact farmakologinya, exercise, can increase muscle strength and help keep joints limber. For severe rheumatoid arthritis that has not been helped by other treatments, a atau doctor bisa may juga recommend a surgical dilakukan procedure. pencegahan. For example, a joint replacement Nah, procedure, potong dulu also known as an tulangnya, arthroplasty, may be kemudian recommended. ditempel dengan For implan. joints that are difficult to replace, joint fusion, also known as arthrodesis, may be recommended. Jadi yang merah-merah During itu this procedure, the seperti joint is removed and the bones are fused together with bone graft. nah, ini ada transplantasi Another tulang surgical namanya. procedure for severe Nah, rheumatoid ini sudah arthritis rusak semua is ya a synovectomy. Kok tulangnya ya. kakiku jadi nyeri. During this procedure, the synovial membrane surrounding the joint is removed. Oke. In some cases, an arthritic joint may need to be replaced with an artificial joint. Nah, ini pakai artificial joint. For more information, talk to a healthcare professional. Oke, kita lanjutkan penyakit Berapa yang slide nih? pertama yaitu 128 dari- rheumatoid arthritis. Ini baru slide 9. Oke, tadi Anda sudah lihat ya rheumatoid arthritis seperti apa. Jadi merupakan penyakit autoimun di mana tadi sel darah putihnya menuju bergerak ke sendi-sendi, kemudian melepaskan sitokin dan menggerogoti tulang-tulang ya. Nah, ini penyakit autoimun ditandai dengan adanya inflamasi kronik. Jadi inflamasi jangka lama. Ya, bukan hanya seminggu 2 minggu tapi bisa bertahun-tahun ya. Dan inflamasinya itu terlihat ada di membran sinovial ya.
Oke, nah penyakit rheumatoid arthritis ini ya karena merupakan penyakit autoimun ya, maka organ-organ yang terdampak itu adalah multi organ, multi sistem. Jadi bukan hanya di artritis aja, bukan hanya di sendi saja, tapi juga di organ luar sendi. Mau di mana? Di mata juga bisa, di pembuluh darah bisa, di jantung bisa. Jadi semau-maunya aja ya. Sel imunnya itu mau menyerang organ mana, ya itu nanti akan terdampak gitu ya. Nah, kemudian di sini merupakan penyakit sistemik inflamasi ya, ditandai adanya inflamasi di sendi yang menetap. Kemudian nanti akan diikuti dengan deformitas dari sendi dan penurunan aktivitas fisik gitu ya. Nah, ini definisi dari rheumatoid arthritis. Nah, apa sih etiologinya dari rheumatoid arthritis? Biasanya untuk pasien-pasien autoimun ini ada kaitannya dengan genetik, gitu ya. Genetic susceptibility. Ada hubungannya antara mutasi gen HLA-DR4 ya. Itu jadi sel darah putihnya itu, DNA sel darah putihnya itu mengalami mutasi. Ya, harusnya misalkan urutannya A, T, G, C, bla 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 gitu ya urutannya, tapi ada satu bahasa yang berbeda sendiri di luar dari normal ya, sehingga disebut sebagai mutasi ya. Kalau misalkan ada DNA yang mengalami mutasi, itu otomatis nanti proteinnya juga akan berubah gitu ya, kalau belajar biologi molekuler seperti itu. Nah, HLA-DR4 ini bertujuan apa tugasnya? Dia bertujuan untuk membantu sel imun ini agar bisa membedakan mana teman, mana musuh. Ya, itu. Ya, jadi HLA-DR4 itu tugasnya itu. Tapi karena pada pasien rheumatoid arthritis ini ada mutasi di HLA-DR4-nya, sehingga kemampuan sel darah putihnya itu untuk membedakan oh ini punya saya sendiri sama oh ini bukan punya saya, itu hilang kemampuannya. Akhirnya ya punya dia sendiri dirusak gitu ya, semua dirusak seperti itu. Kemudian yang kedua, gen yang lain juga bisa berperan. Contohnya ya TNF alpha, IL1 ya, ada IL15. Interleukin itu ada banyak. Ada IL1, IL2, IL3 ya. IL15 ya. Kemudian ada IL6 ya. Ini fungsinya kalau IL15 itu memproduksi makrofag ya, makrofag memproduksi TNF alpha yang diaktifasi oleh sel T ya. Kemudian IL6 mempromosikan pembentukan osteoklas sehingga mudah mengalami tulang itu mudah mengalami deformasi. Nah, etiologi yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, ini juga kadang tidak disadari ya, lingkungan yang misalkan terinfeksi banyak mikroorganisme di sana, apakah mikoplasma atau virus Epstein-Barr virus rubella ya, itu ternyata bisa menyebabkan terjadinya rheumatoid arthritis. Jadi orang mungkin awalnya dia nggak punya penyakit autoimun ya, tapi karena dia terinfeksi virus rubella, virus Epstein-Barr, sehingga sistem imunnya itu mengalami gangguan kayak gitu ya. Yang selanjutnya diet, kekurangan konsumsi vitamin C. Nah, ini juga menjadi satu faktor resiko. Faktor lingkungan yang lain yaitu merokok ya. Merokok ini bukan hanya rheumatoid arthritis saja,
aja gitu ya. Banyak gitu ya dari dampak negatif dari rokok ini ya. Yang ketiga yaitu faktor hormonal estrogen dan progesteron ya. Nah itu juga bisa mengalami ya, bisa menjadi salah satu pencetus terjadinya rheumatoid arthritis gitu ya. Nah, faktor risikonya wanita itu lebih beresiko dibandingkan pria dengan perbandingan 3:1 usia. Pada usia mulai dari 30 tahun ke atas, nah itu resikonya meningkat dan puncaknya ada di usia sekitar 45 sampai 65 tahun ya. Genetik 70% pasien rheumatoid arthritis itu kalau dicek HLA-DR4-nya itu positif gitu ya, ada mutasi di HLA-DR4. Nah, apa sih gejala dari rheumatoid arthritis ini? Yang pertama ada ya. Jadi adanya kekakuan tulang itu saat pagi hari. Biasanya habis bangun tidur itu. Ya, misalkan habis bangun tidur kok aku nggak bisa jalan kakinya, mau bangun nggak bisa, tangannya nggak bisa digerakkan. Nah, ya, apalagi kalau gejalanya itu lebih dari 1 jam dan gejalanya itu menetap sampai 6 minggu minimal. Nah itu lebih baik dicek saja ya. Jadi kalau di sini paling tidak ada 4 kriteria. Kalau misalnya kita ke dokter nanti tanya, kalau pagi-pagi kaku nggak tangan kakinya, bisa gerakin nggak gitu? Nggak bisa. Berapa? Kira-kira berapa lama? Oh ya sekitar 2 jam, itu lama sekali gitu ya. Terus udah 3 bulan ini kayak gini gitu, nggak berubah gitu ya. Kemudian dilihat dari sendi-sendinya terlihat ada bengkak-bengkak ya, bengkak gede-gede sendinya ya, itu bukan hanya satu sendi aja, tapi sendi kanan, sendi kiri. Kalau tangan kanan kena, tangan kiri juga kena. Kalau lutut kanan kena, lutut kiri juga kena. Ya, karena sifatnya itu simetris kalau rheumatoid arthritis ya. Nah, kalau ada 4 gejala itu biasanya dokter ini rheumatoid arthritis. Ya, tinggal dikonfirm dengan apa? Pemeriksaan namanya rheumatoid factor atau RF. Ya. RF factor, kalau RF faktornya itu positif, maka jelas ada gangguan autoimun. Mau lupus, mau rheumatoid arthritis, mau apa, pokoknya yang kalau penyakit autoimun itu salah satu tandanya dari data labnya RF-nya positif ya. Jadi kalau mau cek di lab itu bisa gitu ya. Sekarang kan kalau cek di lab itu kalau mau EKG juga bisa ya, paling ditanya ini dari dokter mana, enggak ada, cek mandiri aja gitu ya. RF faktor juga bisa dicek secara mandiri ya, untuk melihat gimana sih, penasaran ya. RF faktornya malah positif gitu. Nah itu ya bisa. Kemudian bisa juga dikonfirmasi dari foto ronsen, dilihat ya sendinya gimana gambarannya ya, itu bisa ya. Oke. Nah ini karakteristik dari rheumatoid arthritis ya. Jadi nyeri poliartritis, jadi banyak sendi yang menetap, baik itu biasanya di tangan, di kaki, biasanya untuk fase-fase awal itu tangan sama kaki gitu ya. Dan ada pembengkakan di membran sinovial. Di daerah saya itu ada tetangga gitu, dia mengeluhkan tangannya itu nggak bisa gerakin gitu ya, di samping rumah gitu. Jadi kalau pas bersih belakang rumah, terus dia tanya, kenapa ya tangan saya nggak bisa digerakin gitu. Terus saya bilang, jangan-jangan cikungunya gitu ya. Soalnya saya habis pernah cikungunya gitu. Oh iya ya gitu. Terus nanyain lagi, lama banget sampai
ya berminggu-minggu gimana sudah ada perbaikan belum bisa, terus akhirnya dia pijet, kemudian ke Pembengkakan di dokter daerah membran pokoknya sinovial. alternatif apa segala macam biasanya, terus tetap ada nggak sembuh, akhirnya dia ke dokter. Nah setelah ke dokter diceklah RF-nya, nah positif, ternyata RF-nya positif dan dia didiagnosis rheumatoid arthritis gitu. Ya jadi apa namanya, dan dia harus mengkonsumsi obat DMARS itu, methotrexate, kemudian NSAID, steroid, gitu. Dia harus konsumsi. Ini